Selamat pagi, selamat bergabung bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 13 Mei 2026 dengan judul Organisasi adalah Babel. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Keterangan: tidak seperti kaum penganut Connection. Sebagian besar kaum pengikut Miller tidak bersikap anti-organisasi selama tahun-tahun awal gerakan mereka. Di sisi lain, mereka tidak berhasrat untuk membentuk struktur organisasi gereja mereka sendiri. Ya, karena Tuhan akan segera datang, dan tidak ada kebutuhan untuk itu. Jadi, kaum penganut ajaran Miller berusaha untuk berada dalam berbagai denominasi mereka, sementara mereka bersaksi tentang iman Advent sambil menunggu kedatangan Kristus. Hal itu berjalan dengan baik hingga musim panas tahun 1843, ketika banyak jemaat mulai mengucilkan mereka karena mereka terus-menerus dan semakin giat mempromosikan mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Tindakan agresif itu, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, menyebabkan Charles Fitch mengumumkan kejatuhan Babel dan perlunya orang-orang percaya untuk keluar dari berbagai denominasi. Konflik dan penganiayaan yang diakibatkan oleh penolakan terhadap pekabaran kedatangan yang kedua menyebabkan banyak orang menyimpulkan bahwa gereja-gereja memang berperan sebagai Babel, penindas umat Tuhan di Perjanjian Lama. Seorang pengkhotbah ajaran Miller yang merasa sangat getol dalam menyampaikan pesan untuk meninggalkan denominasi gereja adalah George Storrs. Ia menulis bahwa Babel adalah induk lama dan semua anaknya, yaitu denominasi Protestan, dikenal melalui kemiripan keluarga, semangat yang mendenominasi dan mau dituankan, semangat untuk menekankan para pencari kebenaran secara bebas, yang mengekspresikan keyakinan mengenai kebenaran secara bebas. Orang-orang perlu meninggalkan denominasi karena kita tidak memiliki hak untuk membiarkan siapapun atau sekelompok orang memerintah kita, sehingga untuk tetap berada dalam kelompok yang terorganisasi seperti itu berarti tetap berada di Babel. Bagi Storrs, secara agama terorganisasi, baik Katolik maupun Protestan, adalah sejarah kefanatikan dan penganiayaan. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada gereja yang dapat diorganisasikan melalui ciptaan manusia, dan jika itu terjadi, itu adalah Babel. Pesan itu, bersama dengan pengalaman menyakitkan umat beriman di tangan berbagai organisasi gereja, meninggalkan kesan yang begitu kuat pada sebagian besar pengikut Miller, sehingga pada akhir tahun 1840-an dan awal tahun 1850-an, semua kelompok pengikut Miller merasa hampir mustahil untuk berorganisasi.
Demikian pula halnya dengan kaum penganut hari Sabat. Namun, mereka nantinya menemukan bahwa Babel memiliki lebih dari satu makna Alkitabiah. Tolonglah kami, Tuhan, untuk melihat dengan jelas meskipun dalam situasi dan waktu yang membingungkan.